Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Muhammad Azza, pada bab ketiga atau pertemuan yang ketiga, yaitu membahas tentang tolak, iddah, dan rujuk. Sebelumnya pada pertemuan yang kedua saya telah menjelaskan tentang muhrim, wali nikah, hak dan kewajiban seorang suami dan istri, kemudian hikmah nikah. Selanjutnya adalah penjelasan tentang tolak, iddah, dan rujuk. Tujuan pembelajaran pernikahan bagian yang ketiga ini, setelah melakukan diskusi dan menggali informasi, siswa diharapkan dapat: 1. Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. 2. Menjelaskan pengertian tolak, iddah, dan rujuk dengan tepat. 3. Menganalisis ketentuan tolak, iddah, dan rujuk dengan benar. 4. Menghasilkan karya berupa diagram tentang ketentuan materi tolak, iddah, dan rujuk dengan baik. Yang kelima, yaitu menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam secara benar. Selanjutnya adalah bab tolak. Tolak menurut bahasa itu artinya melepaskan suatu ikatan secara bahasa. Jadi ikatan apapun kalau diputus itu namanya tolak. Sedangkan menurut istilah, tolak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz tolak. Kemudian asal hukum tolak ini adalah makruh, karena tolak merupakan perbuatan halal, akan tetapi Allah sangat membencinya. Seperti dalam dalil abghadul halal ilallahi at-tolak. Kemudian rukun tolak. Rukun tolak dibagi menjadi 3. 1. Yang menjatuhkan tolak itu adalah harus suaminya. Syaratnya harus baligh, berakal, dan berkehendak sendiri. 2. Yang dijatuhi tolak adalah istrinya. Berarti kalau ada seorang suami menjatuhi tolak kepada wanita lain, itu tolaknya tidak jadi atau tidak sah karena bukan istrinya. Yang ketiga, dalam menjatuhkan tolak itu ada 2 cara. Mungkin ada yang dengan cara soreh tegas, saya tolak kamu, itu namanya tegas. Atau mungkin dengan cara kinayah, sindiran, sudahlah kamu kembali ke rumah orang tuamu. Nah, itu namanya tolak sindiran. Itu nanti tergantung kepada niat si suami. Kalau niatnya menolak berarti jadi tolak, kalau tidak ya berarti tidak. Kemudian macam-macam tolak dibagi menjadi 2. Ada namanya tolak roj'i. Tolak roj'i ialah tolak ketika suaminya boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Tolak roj'i ini dijatuhkan kepada suami, kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kembali kepada istrinya telah ditolaknya selama masih dalam masa iddah. Kemudian yang kedua, tolak bain. Tolak bain ini dibagi menjadi 2. Ada tolak bain sugro dan ada tolak bain kubro. Tolak bain sugro yaitu tolak yang dijatuhkan kepada istrinya yang belum pernah dicampuri sama sekali, atau tolak khulu, tolak karena permintaan dari sang istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddah. Kemudian yang kedua adalah tolak bain kubro, yaitu tolak yang dijatuhkan kepada suaminya sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda maupun waktu yang bersamaan. Saya tolak sampai 3 kali. Dalam tolak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Selanjutnya, bekas istri tersebut telah dicampuri oleh suaminya yang baru. Dan selanjutnya bekas istri telah dicerai oleh suami yang baru.
Kemudian bekas istri telah selesai masa iddahnya setelah ada cerai dari suami yang baru. Alasan bisa terjadinya atau bisa disebut jatuhnya tolak. Di sini dalam kitab fikih itu dijelaskan ada beberapa alasan yang bisa menjadi jatuhnya tolak. Yang pertama adalah ilak. Dari bahasa Arab ala ilak, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ilak merupakan adat orang Arab jahiliyah dan masa tunggunya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali, maka suami harus membayar denda sumpah kepada istrinya. Bila sampai 4 bulan atau lebih, maka hakim berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau mentolaknya. Yang kedua adalah zihar. Zihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya, seperti contoh seperti ini ya. Engkau seperti punggung ibuku. Ucapan ini mengandung pengertian ketidaktertarikan lagi dari suami kepada istrinya. Adapun jika ada suami yang memanggil istrinya dengan sebutan mama atau ibu, dengan niat suami mengutarakan rasa kasih sayangnya kepada istri, bukanlah disebut zihar. Zihar merupakan adat jahiliyah yang dilarang oleh agama Islam sebab dianggap termasuk salah satu dari cara menceraikan istri. Kemudian li'an, yang ketiga. Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya dengan berbuat zina. Sumpah itu diucapkan 4 kali dan kelima kalinya dinyatakan dengan kata-kata laknat Allah atas diriku jika tuduhanku itu adalah dusta atau berbohong. Istri juga dapat menolak dengan sumpah 4 kali dan yang kelima kalinya adalah dengan kata-kata murka Allah atas diriku bila tuduhan itu benar. Kemudian yang keempat khulu atau disebut tolak tebus. Tolak tebus itu adalah tolak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suaminya. Berarti permintaan dari istrinya. Tolak tebus biasanya atas kemauan seorang istri. Penyebab tolak ini antara lain istri sangat benci kepada suami, atau mungkin suami tidak dapat memberi nafkah, atau mungkin suami tidak dapat membahagiakan istrinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah fasah. Fasah itu adalah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu, yaitu karena rusaknya akad nikah. Contoh, ternyata diketahui bahwa istri adalah mahramnya suami, maka secara otomatis sudah menjadi fasah. Atau salah satu dari suami istri keluar dari agama Islam, murtad. Atau mungkin semula suami istri itu musyrik, kemudian salah satunya menjadi masuk Islam. Fasah yang kedua karena rusaknya tujuan pernikahan, seperti terdapat unsur penipuan. Ya, misalnya mengaku laki-laki baik ternyata setelah menikah menjadi seorang penjahat, atau mungkin suami istri itu mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga, atau mungkin suami dinyatakan hilang dan bisa juga suami dihukum penjara sampai lebih dari 5 tahun. Kemudian yang kelima adalah hadonah. Hadonah itu artinya mengasuh atau mendidik anak yang masih kecil. Jika suami dan istri tersebut terjadi perceraian, maka yang berhak mengasuh adalah yang pertama, ketika masih kecil adalah ibunya dan biaya tanggungannya ditanggung oleh ayahnya. Kemudian jika si ibu telah menikah lagi, maka hak mengasuh anak itu diserahkan kepada ayahnya. Bab iddah. Iddah secara bahasa itu artinya bilangan. Menurut istilah, iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Sini saya menjelaskan lamanya masa iddah. Lamanya masa iddah ini 1. Bila wanita yang sedang haid
Bila wanita yang sedang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya, ini termasuk lama. 2. Bila wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Apabila wanita yang dicerai suaminya sedang dalam keadaan haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali quru atau 3 kali suci, sampai haid 3 kali. Kemudian yang keempat, apabila wanita yang haid atau belum haid, masa iddahnya ketika ditolak masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Kemudian yang kelima, wanita yang dicerai sebelum dicampuri oleh suaminya atau belum pernah berhubungan sama sekali, maka baginya tidak ada masa iddah karena belum pernah berhubungan. Selanjutnya adalah hak perempuan dalam masa iddah. Yang pertama, perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah atau dapat rujuk itu berhak mendapatkan pemberian dari suami yang mentolaknya berupa tempat tinggal, pakaian, dan uang belanja. Sementara itu bila wanita yang beriddah itu durhaka, maka tidak berhak menerima apa-apa. Kemudian yang kedua, wanita dalam masa iddah ba'in atau tolak 3 atau khulu itu hanya berhak mendapatkan tempat tinggal saja. Kemudian yang ketiga adalah wanita dalam masa iddah ditinggal mati oleh suaminya itu tidak mempunyai hak apapun, akan tetapi ia dan anaknya berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya. Bab rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi tolak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk ini adalah diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 229. Itu yang artinya sebagai berikut: dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki untuk rujuk. Kemudian hukum rujuk dibagi menjadi 5. Rujuk hukum asalnya adalah makruh, hukum asalnya adalah mubah, rujuk hukum asalnya adalah mubah. Yang kedua, dihukumi haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Kemudian yang ketiga, dihukumi makruh bila diketahui meneruskan perceraian itu lebih bermanfaat. Kemudian yang keempat, dihukumi sunnah bila diketahui rujuk itu lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. 5, dihukumi wajib, itu khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan nafsu, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Hukum rujuk, rukun rujuk yang pertama adalah adanya istri dengan syarat pernah digauli, tolaknya adalah tolak raj'i dan masih dalam masa iddah. Rukun rujuk yang kedua adalah adanya suami dengan syarat suami tersebut beragama Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. Rukun rujuk yang ketiga adalah syighot, ucapan rujuk, saya kembali lagi, kata-katanya seperti itu. Dalam istilah Jawa tak baleni meneh. Kemudian rukun rujuk yang keempat itu adanya saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Alhamdulillah telah selesai pada materi pertemuan yang ketiga yang membahas tentang tolak, iddah dan rujuk. Dan terima kasih atas perhatiannya dari saya Muhammad Azza, pengampu PAI di Sekolah SMK Al-Ittihad Islamic Boarding School Jung Pasir Udung Demak, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.